Pada masa kolonial Belanda, kota Malang menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda sebagai pusat perkebunan, pendidikan, dan pemukiman orang Eropa. Awal kekuasaan Belanda di Malang. Setelah runtuhnya Kesultanan Mataram dan Perjanjian Giyanti 1755, wilayah Malang secara bertahap berada di bawah pengaruh VOC. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19, Belanda mulai menguasai Malang secara administratif dan menjadikannya bagian dari Karesidenan Pasuruan. Awalnya, Malang hanyalah kawasan agraris dengan desa-desa kecil yang menggantungkan hidup pada pertanian padi dan palawija. Namun, situasi berubah drastis ketika Belanda melihat potensi besar wilayah ini sebagai daerah perkebunan dan hunian elit kolonial. Perkebunan dan sistem tanam paksa. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda menerapkan kultur stelsel tanam paksa. Wilayah Malang dan sekitarnya dimanfaatkan untuk perkebunan kopi, tebu, dan tembakau. Rakyat pribumi dipaksa bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial maupun swasta. Eropa dengan imbalan yang sangat minim. Perkebunan besar bermunculan di daerah sekitar Malang, seperti di Dampit, Turen, dan Kepanjen. Hasil perkebunan ini menjadi komoditas ekspor penting yang menguntungkan Belanda, namun menimbulkan penderitaan panjang bagi masyarakat lokal. Malang sebagai kota modern memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Malang mengalami perubahan besar. Tahun 1914, Malang resmi ditetapkan sebagai Geminte Kota Praja. Sejak saat itu, pembangunan kota dilakukan secara sistematis dengan konsep tata kota Eropa. Belanda membangun kawasan pemukiman khusus orang Eropa, seperti Ijen, Boulevard, Oro, Dowo, Rampal, Celaket. Kawasan ini dilengkapi jalan lebar, taman kota, gedung pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah elit. Sementara itu, penduduk pribumi ditempatkan di kampung-kampung padat di pinggiran kota, mencerminkan ketimpangan sosial yang tajam. Pendidikan dan militer. Malang menjadi pusat pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah Belanda didirikan untuk anak-anak Eropa dan priai terpilih. Keberadaan militer memperkuat posisi Malang sebagai kota strategis di Jawa Timur, sekaligus alat pengawasan terhadap rakyat pribumi, kehidupan sosial, dan diskriminasi. Pada era Belanda, masyarakat Malang terbagi dalam 3 kelas sosial: orang Eropa, Timur asing Tionghoa, dan Arab. Pribumi, diskriminasi hukum, pendidikan, dan ekonomi sangat terasa. Orang Eropa menikmati fasilitas terbaik, sementara rakyat pribumi hidup dalam keterbatasan dan kerja paksa terselubung. Namun, dari ketimpangan ini tumbuh benih perlawanan. Kesadaran nasional mulai berkembang di kalangan pelajar dan kaum terdidik pribumi. Malang, menjelang akhir kekuasaan Belanda, menjelang Perang Dunia II, Malang telah menjadi kota besar dan teratur. Namun, kekuasaan Belanda mulai melemah setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Pendudukan Jepang mengakhiri secara resmi era kolonial Belanda di Malang, sekaligus membuka jalan menuju masa revolusi dan perjuangan kemerdekaan.